Saya sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau tanya sama kalian deh, Bapak Ibu semua yang terhormat ini. Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat untuk menjadi kawasan ini untuk menjadikan apa? Mengimbangi Singapura. Saya mau tanya apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita membangun besar di sana ada aja. Mana kita membiarkan rakyat kita sendiri di tanah kita sendiri, hak hidup mereka jangan hilang. Nah, apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat kita? Dan jangan kita itu ketika melihat rakyat yang berada di tanah milik negara, lalu memandangnya seperti mereka itu bukan warga negara Indonesia, bukan bagian dari bangsa Indonesia. Jika ada persoalan, jika ada permasalahan, baik itu soal lahan, baik itu soal pembiayaan, anggaran, baik itu urusan perizinan, tolong segera dikomunikasikan. Segera cari solusi-solusi inovatifnya. Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat. Masyarakat itu kalau ada ganti rugi seneng gitu loh, yang saya inginkan. Seneng. Bukan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres. Aman, Pak? Aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai, Pak. Nah, Bapak Ibu semua, saya ceritakan dulu menyangkut Rempang. Karena Bapak Ibu semua meminta saya untuk tidak boleh ada dusta di antara kita, maka saya akan menceritakan apa adanya yang saya ketahui tentang persoalan Rempang ini. Nah, terkait dengan Rempang, saya udah pernah di sana, Pak Andre. Pak Subardi, saya juga sudah pernah dari sana, Pak. Ketika kami mulai menandatangani MOU, saya jujur untuk mengatakan, yang tanda tangan MOU itu adalah kami Kementerian Investasi dengan investornya. Kenapa itu saya lakukan? Karena pertama saya melihat adalah ada penciptaan nilai tambah yang signifikan, dan kita menjadi negara yang akan mengekspor produknya, dan kita dapat pajak di sana, dan ada neraca perdagangan di sana, dan ada penciptaan lapangan pekerjaan di sana, dan ada kontraktor di sana, maupun supplier yang notabene-nya adalah anak-anak Republik ini. Dibandingkan dengan kita menjual, menggali pasir silika, menggali pasir kuarsa, dan kita jual. Saya pikir belum ada teori ekonomi yang saya dapatkan. Mohon maaf, nanti Pak Terono juga, Pak Aris juga jelaskan kepada saya kalau saya salah omongan saya ini.
yang mengatakan bahwa menjual bahan baku itu lebih untung daripada membangun nilai tambahnya di dalam negeri. Nah, pulau ini Bapak Ibu semua pada tahun 2002 apa 2003 itu sudah dikerjasamakan dari BP Batam dengan satu perusahaan yang namanya MEG. Ini barang ini kalau menurutnya jujur saya juga baru tahu ketika diberikan tanggung jawab untuk mengurus ini. Kalau saya bilang semua tahu berarti saya ini Tuhan yang Maha Tahu, dan itu juga nggak bagus, gitu loh. Nah begitu saya tahu, lalu kemudian saya turun ngecek apa macam kondisi ini barang. Begitu saya turun, ternyata di sana berdasarkan data dari Kota Madia, ada camatnya di situ. Saya datang dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wali Kota, BP Batam, semua Forkopimda, sebagian Forkopimda, dan bisa rapat umum pada awal Agustus, belum kacau begini Andre. Itu saya datang di sana dan menemui warga. Saya bicara sama warga. Jadi di sana kurang lebih sekitar ada 3.000 kakak dari 16 kampung. Ada 16 kampung tua. Dan saya datang itu bukan katanya, bukan datang di kota Batangnya, enggak. Saya datang di kampung itu. Saya duduk di kantor kecamatannya. Dan saya menemui warga yang datang untuk bicara. Itu ceritanya. Apa yang terjadi di sana? Harus jujur saya katakan bahwa sebagian yang rakyat di sana menurut data dari Pemda Kota Batang yang disampaikan langsung waktu itu oleh camatnya di depan wali kota, bahwa benar sebagian saudara-saudara kita yang tinggal di sana itu ada alas haknya sebagian. Yang memang berarti secara turun-temurun sudah di sana. Tapi tidak bisa kita naifkan juga bahwa ada yang baru. Ada yang baru itu di mana datang sudah di atas 2004. Makanya Pak Kadirnya waktu itu jadi wali kota pernah membuat surat keputusan edaran kepada bawahannya agar jangan memberikan izin atau alas hak yang berbentuk apapun kepada rakyat yang akan tinggal di sana. Itu ada suratnya tahun 2004. Saya punya data itu. Bisa kita cek karena beliau yang mulia juga adalah anggota DPR Komisi 6. Banyak hadir. Boleh kata enggak? Ini kita bicara fair-fair aja. Saya kan nggak mau dusta. Berikut, saya juga waktu ketemu rakyat saya bilang, saya ini orang kampung. Saya juga punya hati lah, nggak mungkin kita mau gusur orang kalau hak orang ke kita ambil. Untuk apa gitu. Tetapi kita harus tahu juga bahwa ini ada kepentingan negara, juga ada kepentingan rakyat. Nah dalam konteks ini, kemudian pemerintah waktu kita merumuskan antara Pemda Kota Batam yang notabene-nya ex officio Kepala BP Batam, Gubernur, sebagian Forkopimda. Apa formulasinya? Karena sebagian yang tinggal situ nggak punya alas hak, berarti kan tanah itu dikuasai oleh negara lewat BP Batam. Tapi saya tidak mau bilang saya tidak mau gusur begitu aja. Nggak boleh, mereka ini saudara-saudara kita. Jadi ini sebenarnya bukan, kalau penggusuran itu kan barang yang dia sudah miliki, kemudian kita mau ambil gitu kan. Tapi kalau bukan, itu kan berarti kita relokasi mereka. Ya ini kan berarti bukan aja merelokasi, tapi dengan cara yang baik-baik. Dengan cara yang baik-baik ini ceritanya. Maka dibuatlah solusi yang tadi Pak Andre sampaikan. Kita berikan per kakak itu 500 meter persegi. Dengan langsung diberikan alas hak. Supaya tidak lagi tinggal, tidak ada alas haknya. Apa itu alas haknya? Sertifikat. Yang langsung dikeluarkan oleh BP Batam. Artinya mereka sudah mempunyai hak itu. Kemudian kita berikan pembiayaan untuk bangun rumah tipe 45. Bapak Ibu semua. Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau tanya sama kalian deh, Bapak Ibu semua yang terhormat ini. Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat untuk menjadi kawasan ini untuk menjadikan apa? Mengimbangi Singapura.
Saya mau tanya, apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir, ada apa di balik ini semua? Setiap kita membangun besar di sana, ada aja. Jadi, menurut saya, dan ini sudah viral loh, ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh. Itu di viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia boleh ngurus negara kita? Ada apa di situ? Ini kan lembaga politik. Ini lembaga politik, jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif. Jadi, menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik.